kita pilih perempuan yang cakep. Kedua, kita pilih perempuan yang soleh. Sebab kalau perempuan soleh mah dibawa bener sama diri kita, dibawa miskin, dibawa susah, dia mau. Bukan timbang cakep aja, rajin ibadah ongkoh. Kalau bisa mah yang bisa baca Al-Quran mah, ngerti Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga, kita pilih latar belakang, latar depan. Ya nama masa depan. Yang punya rumah ongkoh. Kalau emang cakep ongkoh punya rumah, maka kita nggak bikin rumah. Kita numpang begini. Dawala udah deket banget teman. Saya juragan. Mari kita musyawarah dawala. Aku percaya diri sampean masih bisa diajak musyawarah. Kita mau musyawarah mau, ribut ke mau di rumah ini. Kenal lagi juragan duduk dulu. Materi pada penting, kalau orang dikurang, apa titis tulis diri, bongkaran habis serangan. Kemana jalan tidak pengaja kecil mandiri.
jati asih pangaleha jati asih buat para pendengar radio Irman 96,1 FM. Pak RW Agung Pak RT Orin Cisarua orang desa potong lain-lain daun amun RW Aan Cisarua itu kiri wajib bikin seberajan berbayar wajib bikin seberajan aturan kepayun
Bang Bisarnya ada di Telok Buyung juga hadir. Sritinuning pasewakan busana maneka warna sarba kapuspitan miang pajrah ing sarwarukma miang pajrah yo sarwarukma ya sarwarukma masih kenal diri sampean pada diri aku lah kagak kenal ngapa emang saya mabok tiba makan ceker 3 biji mabok ya bukan soal ke situ ada sebab dari gaya diri sampean teh kaya udah nggak kenal kaya udah nggak ngargai bisa dibilang begitu. Ya kalau memang diri sampean menghargai Arjuna, nggak mungkin diri sampean kudu ngerebut Dewi Utari dari tangan Abimanyu. Serahkan Dewi Utari pada diri aku. Segala kesalahan diri sampean teh bakal dimaafkan. Dari apa sebab yang namanya hidup di alam dunia mah iya emang masing-masing juga kesalahan mah punya. Yang penting kesalahan kudu kita sadari, kesalahan kayak rusak mah kudu kita benerin. Iya emang mana Dewi Utari ada ini saya kantongin coba itu masa Dewi Utari dikantongin pada diri sampean juragan kayak orang buta huruf aja. Yang namanya kekuatan ilmu mah juragan jangan lagi sifatnya tibang perempuan yang saya kantongin. Kalipun hujan saya suruh berhenti, kalau emang pakai ilmu mah biar segitu banyaknya datang berhenti. Nah ini lagi kita belum duduk ke panggung masih hujan kusut di rumah teman kita apa melupus apa payah mulut kita ngunyem baca doa makanin jeruk orang dikasih jeruk. Alhamdulillah di kampung ini ada teman SD kita ya mak. Bang Radi, Mang Muradi itu teh teman SD, sekarang udah sukses, udah jadi bos galon. Bagaimana dawa? Kali pada Arjuna madiri sampean udah gak ada rasa penghargaan, tapi kabatara kesana mah kudu ada. Sebab kita bakal dihargain sama orang lain kalau kita juga ngargain ke orang lain. Mana itu Dewi Utari? Kata ada, ini saya kantongin. Ya keluarin atuh. Ngeluarin gampang. Namanya orang ngeluarin mah urusan dulu. Dami dulu. Jangan lagi tibang gini, depan ke perempuan kita datang kita keluarin, baik mah kaget ya. Saya mau dia apaan lah kagak duit. Misalnya duitnya ada perempuan datang kita keluarin aja nggak ada urusannya lah kaget mau diambil ini. Kirain teh kali bukannya duit
diri sampean luarin udah jangan diterusin. Ayo serahkan Dewi Utari secara baik-baik daripada akhirnya diri sampean jadi celaka. Sebab apa? Sebab yang namanya sabar tidak ada batasnya. Tentu dawala tahu aku punya cakra wadaksana. Kalau sampai kejadian itu cakra aku keluarkan, tonggoro sifatnya diri sampean. Apaan gunung aja kena cakra, diri aku kuat maur itu cakra. Kayak nggak kenal aja udah, jangan diterusin, udah pasti ujung-ujungnya nasi goreng gitu. Jangan diajak udah. Ya tukang itu mapan banyolan yang lagi sore, masa kudu dikeluarin. Jadi mual diserahkan pada diri sampai doa mual. Kalau gitu bakal dipaksa pada diri aku, coba paksa. Jangan lagi sifatnya diri saya apa sekecil-kecilnya semut, kalau kebangetan di semut digigit keinjak semut. Ya, apa yang mau dikasih? Sekecil-kecilnya semut kalau kebangetan digigit keinjak sampah. Kurang aja. Ada juga sekecil-kecilnya semut kalau kebangetan di semut dia digigit keinjak. Lah kakang juga salah tuh kakang. Sekecil-kecilnya semut kalau kebangetan semut digigit, kakinya diinjek terus digigit. Kirain kali ngebenerin, gini kan ngaco semua. Tapi kalau emang gak diserahkan pada diri sampean, baik kalau gitu bakal ditangkap dan pada diri yang berlawan. Kurang ajar diri sampean dong. Menang banyak dilebihi di Marjuna. Dia mukul lagi, giliran kita mau serentek licak hilang. Bisa licak ya. Tahu klebuk udah mukul lagi aja. Begitu kita mau tubruk licak Licap lagi aja. lah, perang mah dilawan kelicap-kelicapan mau lama. Ya. Mau kuat bari ya. Aduh, Licapin mah.
Nah, mudah-mudahan mah doa kita dijabah pada Yang Maha Kuasa. Dari apa sebab yang namanya ilmu mah jangan lagi sifatnya dibawa benar apa dibawa jahat, dia masih mau nolong, apalagi dibawa benar. Kita kudu yakin nama ilmu kita tomboro sifatnya ilmu zaman sekarang, ilmu zaman dulu kapan man. Kalau emang yakin mah ada orang yang bisa jualan di atas air, ada mah. Yang penting mah kita yakin ada yang ditembak nggak meleduk, ada. Yang penting mah asal yakin, apalagi ilmu zaman sekarang. Jalan di atas tambang, Tuh, jalan di atas tambang. Nunu. Tambang di ketipunan. Di atas tambang, buat tempat pentang aja gue injek. Itu mah jalan di tambang, di tanah. Injek-injek. Punya Yang Maha Kuasa. Kita pengen punya mobil, banyakin sholat, benerin sholat kita, benerin ibadah kita. Mual nggak punya mobil. Sebab apa? Sebab mobil punya Allah. Bagaimana doa kita mau dijabah? Pan kadang-kadang sholat cuman bari sholat, baca Al-Fatihah, Al-Fatihah yang kita baca, pikiran memikirin bini orang. Ya man. Nah iya, habis baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, kudunya mah kita ngerti apa artinya itu Al-Ikhlas yang kita baca. Supaya apa? Supaya benar-benar kayak kongko mah kita kongko malah. Al-Ikhlas yang kita baca, yang kita pikirin kreditan mobil. Mobil belum kebayar, listrik belum kebayar. Bagaimana doa kita dijabahnya Maha Kuasa ya mah. Mari sama-sama batas zaman sekarang memang banyakin ibadah sama Yang Maha Kuasa. Mau ngapain lagi kita udah tua? Kalau kita angkat hukum ke punggung lagu juga ku capek-capek ibadah buat bekal kita nanti di alam akhirat. Sebab di dunia matomboro sifatnya ajengan tuh tadinya kita bilang, Ibu Sinden juga bilang di dunia ngan saukur ngumbara mau langgeng salamina. Di dunia tibang sebentaran, nggak hidup selama-lamanya. Suatu saat kita bakal mati. Matinya manusia jangan disamain sama matinya binatang mah. Binatang mau mati paling juga begitu aja, tapi manusia mati bakal dihidupkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan diri kita. Tuh. Mati apa nggak kudu-kudu tua. Yang muda mati, panjang mati, yang nonton itu dalam mau mati, dalam semuanya bakal mati. Kayak kita mau jalan-jalan ke sono maman, sebelum kita nyampe ke tempat jalan-jalan kita cari dulu bekalnya. Sebab kalau orang jalan-jalan bawa bekal kira-kira belangsak apa kagak? Lemah coba kalau jalan-jalan nggak punya bekal. Kalau punya temannya benar coba kalau kagak. Jajan dewekan kita tibang larah ke gitu. Eman. Kalau bekal kita banyak maafan boro-boro orang lain. Ibu Sinden juga ngeliat bekal kita banyak, maturan kita nggak disebut, jadi disebut. Iya. Boro-boro sifatnya guru kita, apa agama kita juga ngajarin cari harta yang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau tidak akan mati. Tapi ibadahlah sehusu-husunya seolah-olah engkau akan mati besok. Berarti antara nyari dunia dengan ibadah kudu seimbang. Jangan ibadah wa ibadah, usaha kagak modal kita. Mobil ini juga udah mual bener. Kalau emang kagak usaha, apalagi kalau yang perempuannya galakan, mah apa ada laki yang keleh sama bini. Tuh asal giliran dibilangin udah apa. Hah? Takut sama bini itu. Orang di Pekayon udah habis. Si Acep. Oh si Acep tadi ini murun orang Pekayon. Sekarang tinggal di Bojong Menteng. Yang di Pekayon udah bures ngikutin bininya lah, orang takut aja. Dia mau balik kemana ya?
Makanya jangan lagu dibacain. Cuma lagunya kebanyakan Pak Haji Nisin. Emang makanya bininya udah gregetan benar punya laki. Ada yang punya laki, ada yang katanya kata gua kali kemarin lagi kali banjir kelelep. Ini apa coba ngedoain? Ya apa Sekarang kita memakai ilmu aja man. Mudah-mudahan diijabah. Kita ada kekuatan, kita ada kesaktian, kita melawan, kita mentahan pukulan juragan. Bahwa saya juragan, serahkan mual saya serahkan. Kalau gitu diri sampai bakal ditangkap. Coba tangkap. Sampean ngeserahkan Dewi ku tarik diri sampean teh bakal dibunuh pada diri aku. Apaan ini? Ayo pukul. Ngapain ku capek-capek kesian tukang trompet? Tapi monyong-monyong trompet. Tahan kalau gitu ay. Dari belakang balik. Jangan lagi sifatnya juragan tiba make tangan kosong kalipun juragan mau make goreng nasi lagi ya. Jadi kenyang mau goreng nasi. Masa kebalik makan dulu sih. Lah tiba makan dulu yang di pinggir. Bukan make goreng nasi, make golok nih. Pakai golok goreng nasi. Malu-malu ini. Biar kayak gitu juga itu sinden yang berwibawa. Namanya bukan terhormat. Lain terhormat teman yang berwibawa. ya itu ada harga dirinya. Bukan ada harga dirinya, bukan. Ya itu wibawa. Berwibawa itu artinya ada pisang di bawah, Wah. ada kue di bawah, apa kuat ikan ayam di bawah juga. Katanya di lembur teh buka entong, hilang entong, udah sama ikan ayam. Ikan nasi di GS. Sekarang matasnya gede-gede buat Makanya pisang pada tuh pajar kenapa pisang oke di tahun ke jangan lari silakan. Gimana itu? Jangan lagi sifatnya tenaga diri kaula, apa pengaruh diri kaula juga nggak ada kekuatan lawan si dawala. Pantes dia berani di barakat dalamnya lautan memurun udah rasa dijajaki sama si dawala. Iya bagaimana ini kakang mundur terpaksa kakang ngeluarin cakra kakang. Tadinya mah kakang teh kesian sayang sama dawala. Ya sayang apaan, dia juga udah nggak ngargain diri kita. Mundur. Rai tahu cakra kekuatan asal air jadi air, asal api jadi api, asal tanah jadi tanah. Saya percaya kakang aja mundur. Kakak tahu kemampuan si dawala.
daripada aku rasa malu. Dawala tahan aku penyesal kalau dasar. Mungkin karena emang jalanan sempit. Iya kali. Nyangkut tembok ini. Lagi banyak kontrakan karena Nah, iya. kurang tinggi kali. Iya kali. Hanya tinggian kalimat. Baliklah. Berarti benar-benar nggak ada kemajuan. Apa keberatan pala kali itu? Keberatan pala apa, Man? Pala itu ayam. Orang palanya gede buat itu. Lainan. Ini mah puteran, Man, bukan pala. Kurang aja dah. Kira-kira itu teh udel jadi air, jadi api, apa jadi tanah, kakang, jadi kentut. Emang ada yang bangsa dari kentut, sirai mengeledek kakang sih. Malu dia lagi malu. Kakang saya lagi malu nih. Emang dari apa sebabnya? Agak dipendung dulu. Cakra kakak buat gak maju. Ampun, bagaimana ini kakang? Panggil si Gatot Kaca. Ya ngapa nggak dari tadi kakang? Tadi kakang lupa. Kakak kira kali cakra kakak ada kemajuan. Iya tenang. Baik anak paman Gatot Kaca Satria, kakak mundur dulu nanti keinjek. Gatot Kaca juga tuh punya mata baik. Ya kalau dia bisa ngerem, kalau remnya dol. Iya bang. Si kurang aja. Gatot Kaca coba datang di hadapan diri paman. Paman butuh bantuan maupun tenaga Gatot Kaca. Gatot Kaca dipanggil pada Arjuna, bisa dapat dengar, bisa dapat tahu sebab punya ajian sabda pangrungu. Sabda ucapan pangrungu pendengaran sampai Gatot Kaca di hadapan Arjuna Satria Panangap Pandawa. Paman, kula mohon menghadap di hadapan diri paman-paman. Segera Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca ada kesalahan paman Adipati. Coba kalau kakak nggak pergi patah pinggang kakak, sebab datangnya teng gejlok. Sirai. Masa pimpinan omongan nggak gejlok? Apa itu nggak gejlok? Bahasa Inggrisnya menggegejlik paman. Inggris. Gatot Kaca, terima kasih atas kedatangan Gatot Kaca di hadapan diri paman. Sama-sama juga kebetulan ada Wak Batara Krishna. Hampura diri kaula Wak, sama-sama Raden, sama-sama. Jadi makanya Gatot Kaca dipanggil pada diri paman secara mendadak. Sehubungan paman punya rencana bakal menjodohkan Abimanyu dengan Dewi Utari. Tapi Dawala putra Kiluras Badranaya menculik Dewi Utari, membawa Dewi Utari. Waduh, kurang ajar itu si Dawala. Iya, itulah rasa diri paman rebut Dewi Utari dari tangan si Dawala. Kalau perlu bunuh keadaan si Dawala. Di mana adanya si Dawala paman?
di alun-alun ini negara wirata anak. Kalau gitu permisi diri kaula paman bakal menghadap di hadapan sidawangan bangsa itu anak. Apungan diri kaula paman maupun paman anak. Semennya Gatot Kaca teh semangat. Iya. Nggak kudu lama-lama datang ngagejelik datang ngagejelik pergi. Sudah aja deh mah kalau sudah. Gesit. Nggak kayak si Acep gesit mah gesit, cuman kudu gocap gocap. Itu ada ongkos lain disuruh pergi. Acep mana anak bapak saya? Nah nih. Oh saya tahu itu mah tadinya orang Pekayunan, sekarang udah tinggal di Bojong Menteng numpang sama bininya. Digusur. Udah jangan diterusin ini. Kita lihat kadang si Gatot Kaca. Dan mudah-mudahan ada kemajuan mana tuh kakak. Ayo. Itu si Dawala. Del, saya juragan. Coba kemari dulu Del. Dulu juragan tak celana saya merosot ini juragan. Wah si polok ayo. Ditunggu pada diri aku, coba-coba kembali di hadapan diri aku doang. Cepat Del, cepat-cepat. Gerindang serta mama Bagi terus Maafin saya juragan, duduk. Si aku kaca di hati Biasa sama Sisa hati Ada bahasa hati budi Tulang raja mati Tinggal aku Tinggal aku hati-hati Tulang rajaku mati Tulang rajaku mati Dirasa di hati-hati Tidak salah ku Bahaya selamat diri Pasti mesin bapak sepulaga Kirim pulang pasang Ku sampai teman Pasti mesin bapak sepulaga Ku sampai pagi Sarang Salina Orang kebayaran saya Acara ini dapat kita saksikan kembali di channel YouTube Kembang Ecek. Manis Ilutna
bisa kita saksikan di radio Irma 96,1 FM. Pak Irawan Jatimur. Neng Yuli kata tilik but-butan lol. Higo dapat Adi misalkan apa ada ruin bojongan
banyak hiburan, banyak rezeki. Ada itu juga kalau dikeluar. Ayo nama enak ini mah gede. Ada langit ini ada. Lihat Gatot Kaca Mada, Bima Putra ia mengada, Satria Pringgandani, ya Satria Pringgandani. Lu dengar suara gereman juragan Gatot Kaca buluk pada bangun. Sebab bukan timbang sekedar gereman, tapi pengaruh lebih daripada suara maung. Mau kenal mas? Yang lebih gede dari kucing. Kenal keadaan diri sampean pada diri aku lah. Stres aku ya. Juragan di Pati Arjuna tadi katanya kenal, sekarang juragan nggak bukan kenal lagi. Mana Dewi Utari dapat diserahkan Dewi Utari nggak jadi cilaka keadaan diri sampean, tapi nggak diserahkan Dewi Utari. Jangan salahkan Gatot Kaca kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampean. Juragan mentong boros sifatnya saya berantem sama juragan diplototin saya jatuh celentang. Iya. Karena apa? Karena juragan bukan orang sembarangan. Pertama emang tamtama panglima perang negara Amarta, penjaga keamanan negara. Yang kedua, juragan di Gatot Kaca orang-orang berguru ilmu di pertapaan, berguru ilmu di pedepokan di alam dunia. Tapi juragan Gatot Kaca berguru ilmunya dewa langsung ke kayangan. Bajunya juga bukan baju sembarangan, bukan buatan Tanah Abang, tapi baju tungdot
antaku semua. Bodot goblok ya. Ajarin. Kalau mau baju dompet udah langka banget. Dulu mah di sini ada loh. Coba nggak tahu sih. Emang ada deh dah. Giliran nyebut gituan menegesin. Urat kawat tulang besi, kulit tembaga, mata kaca negara. Barang nyebur. Maksudnya barang nyebur mah sakit amat mah. Si sama itu. Aman. Tapi Sekarang juragan bilang, saya menjadi pengacau, saya menjadi pengganggu pernikahan antara Dewi Utari dengan Dewi adanya Juragan Abimanyu. Emang udah benar-benar nikah? Pan bakal paribasa sebelum janur kuning melengkung masih ada harapan. Kalau belum melengkung mah ayo aja kita akal. Si Udel. Sekarang saya suka sama Juragan Dewi Utari. Dasaran saya lengoh. Dewi Utari juga masih lengoh, belum resmi jadi istrinya Juragan Abimanyu. Tapi udah tinggal menunggu hari pernikahan Abimanyu dengan Dewi Utari. Ya harinya kan belum. Dan Juragan ngerasain Juragan yang namanya suka, yang namanya cinta. Kalau kita nggak terlaksana sama kesuka kita, nggak terlaksana sama kecinta kita, bakal paribasa putus udah harapan kita semuanya. Dunia rasa hampa, hidup rasa melayang-layang. Si kurang ajar. Sekarang jangan lagi sifatnya diri saya, Juragan Gatot Kaca aja yang gagah, ongko anak raja, ongko calon raja di negara Pringgandani. Begitu perkawinan Juragan dibatalin nama Dewi Pergiwa, bakal paribasa nyawa Juragan juga lebay itu mau Juragan habisin. Juragan mau bunuh diri, apalagi saya. Juragan lelaki, saya lelaki, murun perasaan sama. Ada judul lagu, dia lelaki, aku lelaki, dia punya cinta, aku pun sama. Si Pulung mah didangdutin. kurang lama. Dangdut mah besok. Besok topeng kenjot kalau nggak salah. Topeng limin. Topeng limin dengan bintang tamu Maja sama Limin Buntung gimana? Acep. Mudah-mudahan besok cerah, man. Cuaca juga terang, tetamu yang diundang, yang nggak diundang pada datang, yang punya beras bawa beras, yang punya duit bawa duit, yang punya emas bawa emas, tapi yang tibang memakan doang mah jangan. Ada yang datang ke tempat kreatif mengendon memakan terus balik, gantuin kaki. Cuman bukan orang sini, orang mana-mana. Makanya gue menyarinya kok cocok kebetulan Iya, kita ingat yang ngebel Bapak Haji Misin katanya dari Kampung Asem. Kata belum, tolong ke Kampung Asem sana lu. Nanti dia serius apa kagak datang dia mah ke Kampung Asem bebelan. Yang krian orang Kampung Asem pekayon loh, huruf gak ketemu. dari babakan ke Itu pelajaran. Lo orangnya aja kalau disuruh minta panjer semangat banget, nggak nanya-nanya dulu. Urusan apa ini Del? Urusan panjer juragan? Si kurang aja. Ini teh urusan penting goblok. Lah minta panjer ya penting. Ya udah. Kalau umpama Dewi Utari gak diserahkan pada diri sampean, keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengerti sampai pemakai diri sampean ada Gatot Kaca Satria Pringgandani.
Ya juragan mah jangan lagi saya lawan nggak pakai ilmu, saya lawan pakai ilmu menang. Lah ilmu apaan? Saya mau belajar ngaji ya tibang alif ba, alif lempeng ba beko, ya tumpeng buat besok. Terus si goblok sih. Nama doa itu saya yang hafal banget. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abturtu bi rahmatika ya arhaman rahim. Makan dah si budel. Jadi mau diserahkan pada diri sampean. Juragan mau ngajakin berantem sama saya. Kira-kira juragan saya mau tanya, malu apa enggak? Apa diri sampean nanya seperti itu dawalan? Sekarang juragan lawan saya, jangan lagi sifatnya juragan keleh, kalaupun juragan menang juga malu atuh. Legato kaca, urat kawat, tulang besi, kulit tembaga, tibang si udel diladenin. Ayo dah. Apalagi juragan kalah sama saya umpama itu. Saya nonton wayang malam ngantuk banget. Lihat si udel berantem sama batu kaca, busut batu kaca keleh sama si udel. Nah, malu ke juragan? Lah bukan malu lagi. Yang kedua, juragan lawan sama saya. Timbang gara-gara persoalan perempuan, bini juragan bukan. Itu teh perempuan masih lengok. Kecuali perempuan ada lakinya kali. Secara agama saya salah, secara negara saya salah. Sebab apa? Sebab ini orang saya kali. Tapi Dewi Utari bakal jadi pada Abimanyu. Apa bakal? Belum jadi. Juragan tahu jodoh, umur, milih, rezeki, aturan yang maha ku. Biar udah ngantuk ya saya denger itu ya. Terus pada seker. Yang paling pikir yang gede tadi ini si Dedamin. Lengoh itu. Janda. Cuman ada kali 32 kali jadi janda. Yang 7 lakinya mati semua, bener ini mah. Oh belum 50, masih ada harapan. Cuma kalau kayak durian mah tebal. Apa man? Kalau kayak durian mah tebal dia mah isinya. Cuman olok beras mah. Olok. Yang begitu mah gak berhenti makan. Macem-macem sih udah. Juragan saya urusin sama ini maaf bukan ngebangkit. Juragan saya urusin bukannya tibang baru sekarang aja, dari zaman juragan baru lahir saya udah nungguin juragan, udah nemenin juragan, udah ngurusin juragan. Tuh orang-orang mah nggak ada yang baru beranak tali pusarnya sampai 40 hari nggak kena dipotong. Juragan mah 40 hari itu tali pusar nggak kena dipotong. Mana nangis mulu, ya sakit mulu. Tuh orang tua juragan Bratasena apa nungguin anaknya? Lelaki mah apa memang semuanya kalau melihat bini beranak teh resep. Kalau ngebahanin resep. Tuh udah 40 hari baru dah dia resep. Jarang betah di rumah, tiba ngopi ke sanggar samit. Siapa coba yang nemenin juragan di negara Pringgandan ini yang potongan begini? Saking apa saya biar nggak dibayar, saya sayang sama juragan. Itu terasa pengabdian saya sama Pandawa 5, sebab juragan teh keturunan Pandawa 5, turunan juragan Bratasena. Apa saya di negara Pringgandani dibeliin rokok? Gaji. Apa saya digaji? Lapar saya tahan, ngantuk saya tahan, saking saya sayang sama juragan. Di negara Pringgandani melain nama di kita, maaf ini mah negara Pringgandani negara buta denawa.
nyong matanya gede-gede, nyong calingnya gede-gede. Takut mah takut, saking apa? Sayang sama juragan, saya temenin terus. Makanan apa beda buta denawa. Buta denawa mah ada tikus kot lagi lewat dicaplok. Tikus. Geli mah geli, saking apa? Sayang sama juragan. Sekarang juragan udah gede, mau ngajakin berantem, mau ngelawan sama saya, bagian. Ayo, sekalian hitung-hitung, pengen tahu pengaruh juragan. Di lebah ini juragan mau pakai jurus apa? Ayo. Itu jurusnya kelihatan. Cikalong belum saya keluar. Nah, benar Cikalong. Oh, gitu. Malu murun sana. Ini mah kalau kita lawan pakai tenaga asal mau asal mau. Capek banget lawannya. Capek melawannya. Juragan, ya bagus mau udah biarin sejadi sama Dewi pergi, ada aja Dewi Utan. Mana si Gatot Kaca ini? Nggak ngelawan kakang, terus ya kabur nggak berbilang lagi. Yang kita harapin si Gatot Kaca. Mana kakang semari? Ada kakang masih di negara Wiratada. Rasa diri kakang Semar mesti bertanggung jawab di lebah ini. Sebab ini teh perbuatan anaknya. Pan ada istilah hana caraka data sawala, anak yang cilaka bapak teh kudu ke bawah-bawah. Imangga tuh kakak kita kasih tahu Kilura Semar Badranaya kurang ajar, dia punya anak berani ngeganggu calon istri anak diri. Kalau maka aja Gatot Kaca mundur bukan rasa takut pada Sidawala, tapi karena rasa ingat pernah dirawat, pernah disayang pada Sidawala. Mundur Gatot Kaca menuju ke negara Pringgandani. Maksudnya mau ngasih tahu pada dia punya orang tua, sebab Dawala yang ada seperti bukan si Dawala dari tingkah maupun kemampuan kesaktian. Dan dihandeleng rasa alau tunda keadaan Gatot Kaca kita ceritakan. Kilura Semar Badranaya yang merasa perlu mempersiapkan pernikahan antara Abimanyu dengan Dewi Utari. Mangga iya ayeuna Kilura Semar Badranaya Semar ya winangu, Semar kuncung dan nanu. Ya, mana anak gua cepot Dawala nalang gareng ya. Kabarnya jadi ini pernikahan antara
Juragan Abimanyu dengan Juragan Utari Jang. Kamu Del, ada apa lagi? Dipanggil sama bapak. Kok dipanggil sama bapak kok? Aya naon kitu dawara? Ada apa aja misalnya? Laporan karena temariti. Laporan karena temariti. Ampura bapak pada hiburan sakedap mangga yang mangga. Jangan ke belakang atuh ti kecengkak. Ampura bapak. Putra Semar, Putra Semar Nosati. Bro, how are you bro? Coba ke orang tua mani bro. Gaul coy. Ya ini saya orang tua goblok. Duduk. Ah dasar orang tua kolot. Bro, mana turun bro? Panakawan Nosatya, Putra Semar Nosatya. Pak Jimisa Nosatya. Gue udah makan becing lu. Tahun depan mah gua mau berangkat. Tahu bini mau dinyuruh berangkat. Hah? Ah, pakaian gua dibuntelin. Umroh. Kata suruh berangkat. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Duduk ya. Billahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam. Hari ring membawa jari, halang membawa semanggi, halang membawa Nining ada Nining. atau kopinya berarti. Selera ada di api, pakai jaya ada di api.
Sehat terus Pak Otoy, sehat. Semar ya winang nong Semar kunjungan
Miraga Sukma ya anak bapak cepot nalagareng dawala dan terus serang dikumpulin nama bapak dan sebab bapak dapat kabar ini teh pernikahan juragan Abimanyu dengan Dewi Utari teh udah ninggal dikit lagi Ninggal hitung hari. tinggal menunggu waktu. Cuman yang namanya orang mau hiburan, yang namanya orang mengadakan pernikahan sedikit banyak juga meureun ada persiapan sedikit banyak teh ada kerepotan. Kita nggak bisa ngebantu soal yang lain murun tenaga mah bisa kita bantu apa tukang nyuci piring atau tukang yang lain namanya orang mau hajatan mapan repot Ada banyak kerjaan. atau kita teh disuruh ngundang sama juragan dan mudah-mudahan ini teh bapak rasa girang rasa bangga bukan cuma kebahagiaan pernikahan antara juragan Abimanyu dengan juragan Dewi Utari tapi para Pandawa 5 teh bakal balik lagi ke negara Amarta. Iya Pak, sebenarnya saya teh kesian sama juragan Pandawa 5 yang tadinya udah punya negaranya dikuasain sama para Kurawa. Ya Kurawa Astina teh sama juragan Pandawa 5 bukannya tiban musuhin juragan udah gede aja dari masih kecil juga kalau bisa sama Pandawa 5 mau dimatiin. Cuman adilnya yang maha kuasa 1000 kali dimusuhin, 1000 kali dijahatin juragan Pandawa 5 tapi ada aja belaannya, tapi ada aja yang nolongin. Makanya orang mah kudu bener teh begitu kalau orang bener mah yang maha kuasa teh gak tidur. Kejujuran para Pandawa 5, kesabaran juragan Pandawa 5 karang teh akhirnya bisa dapat hasil. Coba kalau menjalankan hukuman 12 tahun hidup dalam sengsara, masuk hutan keluar hutan. Emang 12 tahun sembarangan? Emang sedikit waktu 12 tahun coba. Ditambah lagi hukuman 1 tahun dalam penyamaran, umpama 12 tahun bisa dijalanin terus setahun dia nyamar ketahuan lah balik lagi tuh teh hukuman jadi 12 tahun lagi Dari nol lagi ya. jadi berbalik 0 lagi. Astagfirullahaladzim la haula wa la quwata illa billahil ya sok bener maneh teh dawala Emang semenjak tabu keren bae emang ngaji. bukan sok bener semenjak ada Covid wayang gak boleh keluar, hiburan gak boleh. Alhamdulillah asal sore gua ngebet, asal sore gua ngebet Quran, baca Quran. ngebet Ngebet apa? gua jikir gua banyakin. Rezekin ya. Alhamdulillah utang gini kan tambah banyak si beres ayeuna urang teh kudu kumaha bapak urang mah kumaha bapak wae dititah ngaler nya ngaler, dititah ngidul nya ngidul, dititah ngulon nya ngulon, dititah ngetan nya ngetan. Umpami bapak aya keperluan, aya perintah sejen, kon sejennya nggak ada, sejennya udah diborongin. Jadi naon wae maneh mantel serius-serius na maneh teh. Liroen. Sampai Nyarjuna maupun Batara Kresna. Kakang Semar, Kakang Semar
saya Batara Kresna kakak mangga juragan anak mundur dulu ada juragan diri kita asik tempat duduk kasih tempat duduk bening juragan di Pasian Sunama Pak juragan masuk juragan Akang Semar duduk Akang Semar duduk kaget kuniraan ningali keadaan Arjuna juga Batara Kresna melihat Dawala yang disuruh ditangkap pada Semar tapi ada di Tegal Karang Tumaritis. Rasa bingungnya Arjuna juga Batara Kresna, dia dapat kilura Semar badan ayat dan gak disangka juragan teh mau datang di hadapan Kakang Semar. Ini juga sedikit lagi saya mau nemuin juragan, baru mau nemuin juragan, mau ngajak anak-anak mau ngebantu persiapan juragan. Mangga Kakang Semar juragan di Pati Arjuna biar katanya hidup sengsara 12 tahun masih ganteng aja mah. Sekarang mah kulitnya juga putih cakep juragan teh. Ini batu merah blau sapir juragan, bukan blau sapir merah memerah delima. Yang sebelah kiri itu kinyang garam ya juragan. Apaan kata bapak, katanya kalau kita sebelah kiri make kinyang garam, sebelah kanannya kudu make kinyang perak. Maksudnya kalau udah kenyang merem ntar kesonoinnya kinyang perak. Si Udel duduk dulu Del duduk. Punya rokok silakan. Ya pan tadi udah dah ya. Anak memang malu-maluin bener orang tua. Jadi sebenarnya begini Kakang Semar, sampainya saya di hadapan Kakang Semar sehubungan di Wirata ada Dawala, malah bukan tibang ada Dawala, dia menculik Dewi Utari calon mantu diri saya. Kata siapa juragan? Apa juragan lihat dengan mata kepala sendiri? Bukannya tibang lihat lagi malah meribut